Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Prananta Dersa Mawardi, NIM 2015011179, asal Fakultas Teknik dan Kejuruan, Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Arsitektur SITI. Baik, saya akan membawakan materi Arsitektur Development Method ADM. Pengertian ADM. Arsitektur Development Method ADM merupakan bagian utama dari TOGAF yang memberikan gambaran rinci bagaimana menentukan sebuah interface arsitektur secara spesifik berdasarkan kebutuhan bisnisnya. Arsitektur Development Method ADM merupakan metodologi logik dari TOGAF yang terdiri dari 8 fase utama. Untuk pengembangan dan pemeliharaan teknikal arsitektur dari organisasi ADM membentuk sebuah siklus yang iteratif untuk keseluruhan proses antara fase dan dalam tiap fase, di mana pada tiap-tiap iterasi keputusan baru harus diambil. Keputusan yang tersebut dia maksudkan untuk menentukan luas cakupan interface, level perincian target waktu yang ingin dicapai, dan aset arsitektural yang akan digali dalam interface kontinum. ADM merupakan metode yang umum sehingga jika diperlukan pada prakteknya ADM dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tertentu. Misalnya digabungkan dengan framework yang lain sehingga ADM menghasilkan arsitektur yang spesifik terhadap organisasi. ADM dapat dikenali dengan pengembangan siklus yang terdiri dari 8 langkah. Proses yaitu arsitektur, vision, bisnis arsitektur, informasi sistem arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution, migration planning, implementation governance, dan arsitektur change management. TOGAF ADM juga merupakan metode yang bersifat generik dan mudah diterapkan berdasarkan kebutuhan banyak organisasi, baik organisasi industri ataupun industri akademik seperti perguruan tinggi. Secara singkat, ke-8 fase ADM adalah sebagai berikut. 1. Fase A, arsitektur vision. Fase A, arsitektur vision. Fase ini memiliki tujuan yang memperoleh komitmen manajemen terhadap fase ADM. Ini validasi prinsip, tujuan, dan pendorongan bisnis. Mengidentifikasi stakeholder terdapat beberapa langkah untuk mencapai tujuan fase ini dengan inputan berupa permintaan untuk pembuatan arsitektur, prinsip arsitektur, dan interface kontinum. Output dari fase ini adalah 1. Pernyataan pertujuan pekerjaan arsitektur yang meliputi skop dan constraint serta rencana pekerjaan arsitektur. 2. Prinsip arsitektur termasuk prinsip bisnis. 3. Arsitektur vision. Fase B, bisnis arsitektur. Fase B, bisnis arsitektur. Fase B bertujuan untuk 1. Memilih sudut pandang terhadap arsitektur yang bersesuaian dengan bisnis dan memilih teknik dan tools yang tepat. 2. Mendeskripsikan arsitektur bisnis existing dan target pengembangan serta analisis gap antara keduanya. Inputan untuk fase B berasal dari output fase A, sedangkan outputnya berasal adalah revisi terbaru dari hasil output fase A ditambah dengan arsitektur bisnis existing dan target pengembangannya secara detail, serta hasil analisis bisnis arsitektur report dan kebutuhan bisnis yang telah diperbarui. Fase C, informasi sistem arsitektur. Fase C, information sistem arsitektur. Tujuan fase ini adalah untuk mengembangkan arsitektur target untuk data dan atau domain aplikasi pada arsitektur data, misalkan untuk menentukan tipe dan sumber data yang diperlukan untuk mendukung bisnis dengan cara yang dimaksud oleh stakeholder. Pada arsitektur aplikasi untuk
menunjukkan jenis sistem aplikasi yang dibutuhkan untuk memperoleh data dan mendukung bisnis. D. Fase D, teknologi arsitektur. Teknologi arsitektur membangun arsitektur teknologi yang diinginkan dimulai dari jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan penggunaan teknologi portofolio. Fase D, teknologi arsitektur membangun arsitektur teknologi yang diinginkan dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menentukan teknologi portofolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. Beberapa langkah yang diperlukan untuk membuat arsitektur teknologi yaitu membuat deskripsi dasar dalam program. 2. Mempertimbangkan referensi model arsitektur yang berbeda, sudut pandang, dan tools. 3. Membuat model arsitektur yang dari building block. 4. Memilih servers portfolio yang diperlukan untuk setiap building block. 5. Mengkonfirmasi bahwa tujuan bisnis tercapai. 6. Menentukan kriteria pemilihan spesifikasi. 7. Melengkapi definisi arsitektur. 8. Melakukan gap analisis antara arsitektur teknologi saat ini dengan arsitektur teknologi target. 5. Fase E, opportunities and solution. Fase E secara umum merupakan fase untuk mengevaluasi dan memilih cara mengidentifikasikan parameter strategi untuk perubahan perhitungan cost dan benefit dari proyek serta menghasilkan rencana implementasi secara keseluruhan. Berikut strategi migrasinya. Fase F, migration planning. Pada fase ini akan dilakukan analisis risiko dan biaya. Tujuan dari fase ini adalah untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi urutan prioritas. Aktivitas mencakup penafsiran, ketergantungan, biaya, manfaat dari proyek migrasi yang bervariasi. Daftar prioritas proyek akan berjalan untuk membentuk dasar dari rancangan implementasi detail dan rencana migrasi. Ketujuh, fase G, implementasi government. Fase F, migrasi planning. Fase ini bertujuan untuk mengurutkan implementasi proyek berdasarkan prioritas dan daftar tersebut akan menjadi basis bagi rencana detail implementasi dari migrasi. Yang pertama, untuk merumuskan rekomendasi dari setiap proyek implementasi. 2. Membangun kontrak arsitektur untuk memerintah proses deployment dan implementasi secara keseluruhan. 3. Melakukan fungsi pengawasan secara tepat selagi sistem sedang diimplementasikan dan di-deploy. 4. Menjamin kecocokan dengan arsitektur yang didefinisikan oleh proyek implementasi dan proyek lain. Yang terakhir, fase H, arsitektur change management. Fase H, arsitektur change management. Fase ini mencakup penyusunan prosedur-prosedur untuk pengelolaan perubahan ke arsitektur yang baru. Pada fase ini akan diuraikan penggerak perubahan dan bagaimana
manajemen perubahan tersebut, dari pemeliharaan sederhana sampai perencanaan kembali arsitektur. ADM menguraikan strategi dan rekomendasi pada tahap ini. Tujuan dari fase ini adalah untuk menetapkan proses manajemen perubahan arsitektur untuk arsitektur enterprise yang baru dicapai dengan kelengkapan dari fase G. Proses ini akan secara khusus menyediakan monitoring berkelanjutan dari hal seperti pengembangan teknologi baru dan perubahan dalam lingkungan bisnis, dan menentukan apakah untuk menginisiasi secara formal siklus evaluasi arsitektur yang baru. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.